Hari ini, alhamdulillah kita hari ini kembali untuk mengingat saudara-saudara kita yang berada di Baitul Maqdis. Di masjid ini terhitung sudah hampir 4 kali saya memberikan kajian tentang Baitul Maqdis. Saya memberikan sharing tentang Baitul Maqdis. Tapi memang pembicaraan Baitul Maqdis ini membuat kita itu memang selalu ingat kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan memang sampai hari ini juga Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi dan teman-teman itu merasa kalau pas saudara-saudara kita itu lagi sulit, terus kemudian kita ngomong yang lain, itu kayak kita merasa bersalah. Walaupun boleh-boleh saja sih sebenarnya, boleh-boleh saja orang-orang yang bisnis ngomongin bisnisnya, boleh-boleh saja orang yang jualan posting makanannya, namanya juga jualan. Boleh-boleh saja orang-orang misalnya yang aktivitasnya sehari-hari posting aktivitasnya sehari-hari. Boleh-boleh aja ustadz-ustadz yang kemudian memberikan kajian selain daripada Baitul Maqdis memberikan kajian secara Baitul Maqdis. Tapi sebagai seorang mukmin ini memang urusannya sudah sampai ke hati. Dan ternyata bukan ibu-ibu sekalian saja, bukan orang-orang muslim saja. Bahkan orang-orang yang bukan muslim pun mereka mengaku bahwa tahun ini adalah tahun yang berubah daripada tahun-tahun sebelumnya. Mereka sebut the Great Awakening. Mereka sebut tahun ini adalah tahun kebangkitan besar. Kenapa tahun kebangkitan besar? Karena ada banyak hal yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun yang lalu sekarang terjadi. Apa itu? Orang mulai berani ngomongin Israel. Orang mulai berani ngomongin sesuatu yang bersifat fitrah. Mereka berani ngomongin anak-anak yang kemudian wafat di sana, anak-anak yang dibantai di sana. Mereka mulai berani ngomong bahwasanya yang dilakukan oleh Israel itu adalah kejahatan perang. Setelah sebelumnya orang-orang pada takut. Kenapa? Tahun-tahun yang lalu kalau Anda berani ngomongin Israel, Anda langsung dicap sebagai ekstremis. Anda langsung dicap sebagai teroris. Di Indonesia sekarang nggak bisa lagi. Di tempat-tempat yang lain itu sekarang dibuat hukumnya. Bayangin ya, orang barat yang mereka itu terserah mau jenis kelaminnya apa aja. Ya, orang Amerika yang jenis kelaminnya terserah mau apa aja. Ada yang bilang cowok tapi dia bilang saya maunya dipanggil cewek, boleh. Ada yang cewek lalu kemudian dia maunya dipanggil cowok, boleh. Ada yang nggak mau dipanggil cowok, ada yang nggak mau dipanggil cewek, dia maunya dipanggil saya itu adalah tidak cowok dan tidak cewek. Saya tidak mendefinisikan diri saya. Itu juga boleh. Ada orang yang mau mendefinisikan mohon maaf, saya anjing, boleh. Itu di Jepang boleh tuh. Ada seorang laki-laki mendefinisikan dirinya anjing. Dia pakai baju kayak anjing, jalannya kayak anjing, makanya kayak anjing. Boleh nggak ada masalah, karena barat itu semuanya serba bebas. Anda mau nikah, boleh. Nggak mau nikah, boleh. Nggak mau punya anak, boleh. Mau nikahnya nggak pakai aturan, boleh. Zina, boleh. Minum khamr, boleh. Hina presiden juga boleh. Itu di Amerika tuh. Hina presiden boleh, kritik presiden boleh, apapun boleh. Tapi yang mereka buat sekarang tahu nggak hukumnya apa? Tidak boleh kritik Israel. Ini yang sekarang ada di Perancis. Ini yang sekarang diterapkan di negara-negara barat yang mereka selama ini klaim bahwa mereka paling bebas. Ternyata sekarang mereka nggak memperbolehkan untuk kritik Israel. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, mereka punya Tuhan atau tidak? Itu Amerika ketika disurvei, memang katanya sebagian besar penduduk Amerika itu adalah Kristen Protestan. Ketika disurvei di Prancis, mereka juga agamanya sama, Kristen yang paling banyak. Tapi ternyata ditanya satu-satu, 75 kalau enggak 76% itu semuanya adalah ateis. Mereka enggak punya agama. Dan bahkan mayoritas yang enggak punya agama saja, itu sekarang Bapak Ibu sekalian sudah dukung Palestina. Kenapa? Karena mereka sekarang ngelihat faktanya kayak apa. Mereka ada yang posting, kesel banget sama orang-orang Indonesia, influencer-influencer Indonesia, yang centang-centang biru Indonesia. Itu yang ngomong bukan kita, yang ngomong orang luar. Mereka bingung, kenapa sih kalian itu takut followers kalian hilang? Padahal kalian tuh orang muslim, tinggal di Indonesia, agama kalian tuh kan Islam karena kalian tuh muslim. Kok bisa-bisanya orang-orang yang gak beragama Islam aja bela terus kalian masih diem. Ini yang kemudian orang-orang luar tanyakan. Kenapa? Karena kejadiannya memang sekarang sudah sangat parah sekali. Tahun ini adalah tahun yang berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian ketika kita berbicara tentang Baitul Maqdis ini juga sesuatu kepentingan bersama.
Maka kadang-kadang kalau ada orang bilang kepada kita, ngapain sih kita peduli pada satu tempat yang jauh banget daripada kita. Itu kan dari Indonesia ke situ kan ribuan kilometer ibu-ibu sekalian. Naik pesawat aja mungkin sekitar berapa? Sekitar 12 jam. Ngapain kita peduli dengan orang-orang yang jauh banget sementara kita di sini aja masih banyak urusan. Itulah omongan-omongan orang yang kadang-kadang di dalam hatinya itu enggak ada tersisa persaudaraan. Padahal Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, lihat mata saya, sipit atau belok? Sipit. Sama enggak dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Enggak. Tapi saya saudara atau bukan? Kenapa saya saudara? Apakah hanya karena kita Indonesia? Enggak. Apakah karena mereka tinggal Palestina? Enggak. Ketika Anda mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Anda tidak lagi disekat-sekat oleh bendera.